Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana Syamsuri, NIM 2022-101-203-11053 dari Prodi Teknik Mesin. Ingin mempertunjukkan hasil PPT saya. Bisa dilihat ini PPT UTS Teknologi dan Metalurgi Pengelasan. Untuk slide pertama, latar belakang. Dalam dunia industri modern, pengelasan merupakan salah satu proses manufaktur yang sangat vital, terutama dalam bidang konstruksi, otomotif, perkapalan, serta industri minyak dan gas. Proses ini digunakan untuk menyatukan dua atau lebih material logam melalui pencairan di area sambungan. Namun, keberhasilan proses pengelasan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan pengelasan semata, melainkan juga oleh pemahaman mendalam terhadap ilmu metalurgi, khususnya metalurgi pengelasan. Untuk slide kedua, dengan memahami prinsip-prinsip metalurgi pengelasan, seseorang teknisi atau insinyur dapat menentukan parameter pengelasan yang tepat, memilih material yang sesuai, serta mengendalikan kualitas hasil las agar memenuhi standar keselamatan dan ketahanan. Pengetahuan ini juga sangat penting dalam mengantisipasi potensi masalah seperti HAZ atau bisa dibilang Heat Affected Zone, perubahan fase atau pembentukan struktur yang rapuh. Untuk slide ketiga, pembahasan utama. Retak hidrogen adalah jenis retak yang terjadi akibat adanya atom hidrogen terlarut di dalam logam las atau daerah HAZ (Heat Affected Zone). Retakan ini biasanya muncul beberapa jam hingga hari setelah pengelasan selesai, sehingga disebut juga sebagai delayed cracking. Untuk korosi intergranular adalah jenis korosi yang terjadi di batas butir logam, bukan pada seluruh permukaan. Ini bisa menyebabkan struktur logam melemah dari dalam tanpa tampak secara visual. Untuk slide yang ketiga, cast iron dan cast steel. Jika besi cor dipanaskan dan kemudian didinginkan terlalu cepat, atau misalnya setelah pengelasan, bisa terbentuk struktur keras dan getas yang disebut martensit di zona HZ. Martensit ini bikin logam menjadi sangat keras. Retak hidrogen pada cast steel mirip dengan yang terjadi pada baja biasa. Retakan halus yang bisa muncul setelah pengelasan atau bukan langsung terlihat karena akumulasi hidrogen di dalam logam las atau has. Untuk slide yang keenam, nikel dan aluminium non-ferrous. Ekspansi termal tinggi
adalah nikel dan aluminium memiliki laju pemuai yang tinggi sangat dipanaskan. Oksidas, bisa dibilang keduanya mudah membentuk lapisan oksida saat terkena udara panas. Yang ketiga, porositas, bisa dibilang gas seperti hidrogen bisa terjebak dalam logam cair saat pengelasan, lalu membentuk gelombang udara atau pori saat membeku. Ini menyebabkan kekuatan sambungan menurun dan potensi cacat las meningkat. Untuk yang di bawah slide 6, reaktif. Reaktif logam seperti Ti dan Mg sangat mudah bereaksi dengan oksigen dan nitrogen saat dipanaskan. Khas lebar. Logam non-ferrous umumnya memiliki konduktivitas panas tinggi, atau terutama Cu dan Mg. Overaging pada panduan yang diperkuat presipitasi atau seperti beberapa panduan Ai dan Mg dan Ti. Kita lanjut slide ke-7. Joining dissimilar material. Joining dissimilar material merujuk pada proses penyambungan dua atau lebih material yang memiliki sifat atau komposisi yang berbeda, seperti baja dengan aluminium atau nikel dengan tembaga. Proses ini sering digunakan untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing material dalam aplikasi tertentu. Yang kedua, intermetallic compound atau IMC adalah senyawa kimia yang terbentuk di antara dua logam yang berbeda saat pengelasan atau pengikatan. IMC dapat mengurangi kekuatan sambungan dan menyebabkan embrittlement atau kegetasan, terutama jika terbentuk pada batas sambungan antara material yang berbeda. Yang ketiga, stress thermal terjadi ketika dua material dengan koefisien mulai panas berbeda disambungkan. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan ekspansi dan kontraksi saat pemanasan dan pendinginan, yang menimbulkan tegangan internal pada sambungan dan meningkatkan resiko retak atau kegagalan. Untuk slide yang ke-8, analisis dan diskusi. Diskusi bisa disebut proses pengelasan berbagai material, baik logam ferrous maupun non-ferrous, menghasilkan tantangan teknis yang signifikan, masing-masing terkait dengan sifat fisik dan kimiawi material tersebut. Baja karbon dapat mengalami retak hidrogen dan khas keras akibat pemanasan tinggi, yang mempengaruhi kekuatan dan ketahanan sambungan. Stainless steel sering mengalami korosi intergranular dan sensitisasi yang menyebabkan degradasi mekanik setelah pengelasan. Pada cast iron, masalah seperti pendinginan cepat dan rapuh muncul.
atau sementara kestil rentan terhadap retak hidrogen dan distorsi. Untuk analisa, pengalaman material yang berbeda menuntut pemahaman mendalam tentang sifat material dan bagaimana masing-masing merespon pemanasan dan pendinginan selama proses pengelasan. Material seperti baja karbon dan cast iron memerlukan pengendalian yang ketat terhadap laju pendinginan untuk mencegah masalah seperti retak hidrogen atau EMC yang dapat menurunkan kekuatan sambungan. Untuk slide yang ke-9, kesimpulan. Pengelasan material yang berbeda, baik ferrous maupun non-ferrous, memerlukan perhatian khusus terhadap sifat-sifat material yang dapat mempengaruhi kualitas sambungan las. Setiap material memiliki tantangan unik, seperti retak hidrogen pada baja karbon, korosi intergranular pada stainless steel, serta pendinginan cepat yang menyebabkan rapuh pada cast iron. Nikel dan aluminium menghadapi masalah seperti ekspansi termal tinggi, oksidasi, dan porositas, sedangkan logam non-ferrous lainnya seperti titanium, magnesium, dan tembaga sangat reaktif dan rentan terhadap overaging serta hash lebar. Dalam pengelasan material yang berbeda, pembentukan intermetallic compound atau EMC dan stres thermal menjadi masalah utama, sehingga penggunaan teknik mitigasi seperti buttering, interlayer, dan brazing menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko kegagalan sambungan. Untuk ke slide 10, saran dan penutup. Yang pertama, penggunaan lapisan pengisi yang tepat. Dalam pengelasan material yang berbeda, pemilihan lapisan pengisi atau interlayer yang kompatibel sangat membantu untuk mengurangi stres thermal dan pembentukan EMC yang berbahaya. Yang kedua, pelatihan dan pengalaman teknisi pengelasan. Teknisi harus dilatih untuk memahami sifat material yang akan disambung dan dapat memilih metode pengelasan yang sesuai untuk mengatasi potensi masalah seperti porositas atau distorsi. Untuk pengelasan material yang berbeda merupakan tantangan teknis yang memerlukan perhatian mendalam terhadap sifat fisik dan kimiawi masing-masing material. Berbagai masalah seperti retak hidrogen, korosi, porositas, dan distorsi bisa muncul selama proses pengelasan jika tidak ditangani dengan cepat. Oleh karena itu, pengelasan yang efektif membutuhkan pemahaman yang baik tentang material yang digunakan, teknik mitigasi yang tepat, serta kontrol yang ketat terhadap kondisi pengelasan. Sekian dari hasil PPT saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.